Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita tentu menyadari dan mengerti bahwa setiap amanah kepemimpinan, entah itu yang sifatnya langsung seperti presiden, menteri atau gubernur, ya, termasuk di dalamnya juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bahwa mereka hadir di Senayan menggunakan segala fasilitas yang memudahkan, ya, pergerakan mereka baik secara lahir maupun pikiran, adalah sebagai sebuah konsekuensi atas amanah besar yang ada di pundak mereka, yaitu mewakili kehidupan rakyat. Tapi apakah benar Dewan Perwakilan, ya, katakanlah kata perwakilan itu betul-betul telah diejawantahkan oleh mereka di dalam merefleksikan, memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat berdasarkan fakta, realitas, dan tantangan yang secara nyata dihadapi oleh rakyat kita sendiri. Di dalam situasi pandemi ini, kita bisa mengukur dengan jelas hendak kemana sebenarnya wakil rakyat kita. Atau dalam konteks yang lebih global, kemana sebenarnya partai-partai yang ada di DPR itu hendak melangkah. Apakah mereka hanya memahami bahwa rakyat itu sebagai sebuah objek di dalam pembangunan ini? Apakah mereka memandang bahwa kepentingan sempit sesaat atau yang dipenuhi oleh tendensi adalah sesuatu yang lebih utama dibandingkan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh rakyat, sedangkan mereka duduk di sana itu dengan mengajak rakyat untuk memilih mereka semua? Ini pertanyaan menjadi sangat penting karena dalam situasi pandemi seperti ini ternyata DPR itu lagi, ya, asik-asiknya membahas tentang undang-undang Ciptaker itu sendiri. Dan di hidayatullah.com diberitakan bahwa partai yang menolak dalam hal ini adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Judulnya, PKS tegas tolak pengesahan RUU Ciptaker. Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada pengambilan keputusan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi atau Balek DPR RI pada Sabtu malam 3 Oktober 2020 di Jakarta. Ini rakyat sedang kesulitan untuk makan, sedang kesulitan dan ketakutan terkena virus COVID-19. Bahkan sebagian, ya, masyarakat kita setiap hari stres menghadapi anak-anaknya yang sekolah dari rumah secara online. Kita juga sudah lihat sama-sama bagaimana sebuah video yang menunjukkan usaha keras seorang ibu mendidik anaknya tentang Pancasila itu, padahal baru menghafal, itu sudah seperti itu. Nah, fakta-fakta seperti ini ternyata tidak penting bagi DPR. Dan apa sebenarnya urgensitas atau kalau dalam timbangan penting mendesak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kita tidak tahu. Yang jelas sebagian masyarakat, ya, kemudian di sini partai PKS juga secara tegas menolak upaya tersebut. Mengapa DPR tidak membuat undang-undang bagaimana sekolah itu bisa lebih progresif misalnya? Kaitannya dengan segala hal yang menjadikan dinamika pendidikan hari ini menjadi tidak menarik bagi kebanyakan orang. Yang stres bukan saja anak-anak, orang tua, bahkan mungkin juga sebagian guru. Dalam situasi seperti ini, kondisi masyarakat, ya, dari sisi ekonomi sangat luar biasa. Saya tanpa sengaja mendengar dialog seorang ojol yang dia membeli sesuatu, dia cerita kepada orang yang menjual bahwa sepanjang hari dia belum menemukan penumpang. Nah, apakah fakta-fakta seperti ini itu tidak penting bagi DPR misalnya? Ya tentu nanti kalau misalnya ada DPR yang menanggapi, dia akan mengatakan dengan beragam argumen.
yang intinya menjadikan bagaimana masyarakat itu percaya. Tapi realitas fakta ini penting untuk kemudian kita hadirkan agar kita bisa mengukur apakah DPR atau perwakilan rakyat ini betul-betul mewakili aspirasi, kenyataan, tantangan, bahkan derita yang dihadapi oleh rakyat itu sendiri. Dan yang menarik di sini, dari anggota DPR saja itu disebutkan bahwa ada banyak hal yang kemudian mengapa undang-undang ini ditolak oleh fraksi PKS. Di antaranya ada ancaman terhadap kedaulatan negara melalui menawarkan kepada pihak asing, termasuk juga ancaman terhadap kedaulatan pangan. Kita, RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang memberikan kerugian terhadap tenaga kerja atau buruh melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah, dan pesangon. Bahkan dijelaskan di sini oleh Ledia Hanifah Amalia bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih mementingkan apa yang menjadi keluhan atau aspirasi pengusaha dibandingkan ya para pekerja atau buruh itu sendiri, yang notabene mereka itulah rakyat yang seharusnya negara itu melindungi. Dan tentu saja komponen negara terutama DPR mestinya menjadi yang terdepan menyuarakan hal tersebut. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, kita tentu tidak bisa hanya melihat hari ini kemudian merespon seperti yang saya lakukan, sekalipun ini adalah respon penting juga dalam konteks skala yang paling minimal. Ke depan kita perlu sekali melihat bahwa keberadaan DPR RI itu sangat strategis. Kita perlu melihat sosok-sosok yang secara track record itu memang memberikan kepedulian tinggi terhadap masalah rakyat, terhadap tantangan, terhadap derita rakyat. Dan itu kita tidak bisa memilih orang asal dengan dia memberikan sesuatu. Mungkin kita akan berbahagia pada saat menerima pada hari itu, tetapi setelah itu kita akan berhadapan dengan realitas yang sangat menyakitkan seperti sekarang, di mana ya pandemi hanya menjadi sebuah perdebatan, ya penyakitnya banyak yang tertular, tapi kemudian pencegahan tidak maksimal, obat tidak ada, semua orang juga resah, mau berjalan, berkeluar rumah juga tidak lagi seperti dulu, dan seterusnya. Banyak hal. Sekalipun ini tidak serta-merta salah pemerintah atau salah DPR. Tapi ini sebuah gambaran. Yang kedua, bahwa rakyat, terutama anak-anak milenial, itu penting sekali mengerti apa makna perwakilan itu, DPR itu. Mungkin suatu saat penting bagi setiap komunitas, bahkan mungkin RT, RW, ketika ada ya katakanlah calon DPR datang, kampanye dan seterusnya, tidak perlu ya dia bikin panggung terus macam-macam bikin acara, cukup saja sodorkan ya apa yang sebenarnya dia mau lakukan pada saat menjadi DPR RI nanti. Suruh tanda tangan dan itu disaksikan oleh seluruh warga. Ini cara yang sangat efektif ya untuk kita bisa memberikan kontrol. Karena bagaimanapun ya kata Bapak Amin Rais waktu peluncuran Partai Umat itu bahwa hanya negara yang bisa melakukan kejahatan kolosal, pada saat yang sama juga hanya negara yang bisa melahirkan keadilan. Kalau ada kontrol seperti itu, maka ini akan sangat kuat. Sehingga kita sebagai rakyat itu bolehlah dipandang sebagai objek, tapi kita juga harus memposisikan diri sebagai subjek. Maka penting sekali kerukunan di antara kita, juga menghadirkan semangat, upaya, bahkan perencanaan siapa pada 2024 yang akan kita pilih. Siapa nama orangnya, dari partai apa, dan siap tidak dia berkomitmen di hadapan seluruh rakyat. Bahkan kalau perlu disuruh bersumpah. Karena faktanya sumpah-sumpah jabatan itu berjalan sangat baik secara formal, namun tidak efektif di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena pada akhirnya mereka lebih takut pada ya kehilangan sesuatu yang sebenarnya ya semu, pada saat yang sama juga sangat mudah mengabaikan substansi paling penting di dalam keberadaan sebuah negara, yaitu rakyat itu sendiri. Ini mungkin menjadi sebuah wacana yang masih jauh,
tapi penting untuk menjadi sebuah kesadaran awal agar setidak-tidaknya kita memiliki langkah antisipatif agar pada 2024 DPR RI adalah DPR yang sehat, DPR yang punya kecenderungan membela rakyat, dan mereka terdepan di dalam menegakkan nilai-nilai kontrol sebagaimana mestinya terhadap eksekutif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.